Kita mulai 19.05 ya, sambil nunggu beberapa teman yang mau masuk mungkin. Sebelumnya saya mau cek suara dulu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke baik. Jelas, Pak. Kita tunggu sebentar dulu ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bergabung dengan kelas kita yaitu kimia ya, untuk kimia kelas 11. Kali ini kita akan membahas mengenai yang dinamakan adalah kadar zat dalam campuran. Ini presentasi saya apakah kelihatan di layarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak ya? Kelihatan sih ya, oke. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kadar zat dan kenapa kita harus mempelajarinya? Itu nanti kadar zat ini sangat penting dalam perhitungan kimia ya. Jadi ketika kita mau melakukan perhitungan kimia, baik itu nanti perhitungan dalam reaksi kimia ataupun yang lainnya, itu kita harus tahu cara menghitung kadar zat ini. Jadi ada beberapa kadar zat yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah molaritas, molalitas. Jadi ada molaritas, ada molalitas, dan ada beda ya antara R dengan L. Ini kalau yang mungkin agak, maaf agak cadel mungkin nyebutnya sama ya ini ya. Molaritas dengan molalitas jadi sama-sama molalitas mungkin gitu.
Jadi karena itu ada lambangnya sendiri. Kalau molaritas itu lambangnya adalah M besar. Kalau molalitas lambangnya adalah M kecil ya. Kemudian ada fraksi mol, ada bagian per juta, atau bahasa Inggrisnya adalah ppm. Kita sering mendengar ini ya, misalkan kadar oksigen hari ini atau kadar karbon dioksida di Jakarta adalah sekian ppm. ppm ini adalah bahasa Indonesianya adalah bagian per juta dari part per million. Kemudian ada persen massa dan yang terakhir ada persen volume. Jadi 6 ini yang kita nanti pelajari. Jadi ini 6 ini akan menyatakan perbandingan antara jumlah zat pelarut terhadap pelarutnya ya. Jika itu adalah di dalam sebuah larutan ya. Tetapi campuran itu kan tidak harus berbentuk larutan. Ada campuran juga yang berbentuk padatan ya. Nah, intinya bahwa dia adalah perbandingan antara jumlah zatnya dengan perbandingan dengan totalnya. Nah, perbandingannya itu macam-macam. Ada molaritas, ada molalitas, ada fraksi mol, dan yang lainnya ini. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, ini misalkan salah satunya ada obat, ini adalah antibiotik, cefixim trihidrat, sirup kering ya. Jadi ini harus diencerkan terlebih dahulu ke dalam ditambah air sebelum digunakan. Dia ada tulisan ini, 100 kilogram, sorry mohon maaf, 100 miligram per 5 liter, per 5 mili. Maksudnya bagaimana ini? Nah, ja- atau kita sering mendengar ada alkohol 70%. Ada juga alkohol 30%, 98%, dan yang lainnya. Ini contoh-contoh adalah kadar zat dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau kalian mau nanti lanjut ke dokteran gitu ya, ya ini harus paham apa maksudnya 100 miligram per 5 mililiter ini. Kemudian alkohol 70% ini maksudnya apa? Kenapa kok disebut 70%? Kenapa kok enggak 80% dan sebagainya dan yang lainnya? Ini contoh aplikasi kadar zat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lagi kalau misalkan kalian lihat di makanan ya, makanan atau minuman, itu di belakang itu pasti ada komposisi ya. Komposisi di situ ada disebutkan misalkan mengandung gula sekian persen, mengandung ini sekian persen, itu juga termasuk komposisi. Pentingnya belajar kimia itu salah satunya itu untuk bisa membaca komposisi zat atau kadar zat. Oke, sebelum lanjut ke yang tadi, molaritas, molalitas, dan sebagainya, saya ingin mengingatkan lagi mengenai ini ya, konsep mol ya. Ini karena saya baru pertama kali bertemu dengan kalian, jadi saya kurang tahu apakah kalian sebelumnya sudah pernah mendapatkan ini atau tidak. Ini yang disebut dengan konsep mol. Ada yang sudah pernah mendapatkan ini materi ini? Udah, Pak. Sudah ya? Masih ingat ya Belum, berarti Pak. ya? Oke, kita review sebentar saja. Jadi di konsep mol, M ini adalah jumlah mol ya. Ini adalah jumlah molnya. Jumlah mol itu bisa memiliki hubungan dengan empat hal ini. Yang pertama adalah volume, kemudian yang kedua adalah massa ya. Ini massa. Kemudian yang ketiga adalah molaritas. Dan yang terakhir adalah dengan jumlah partikel. Jadi mol itu bisa dihubungkan dengan empat hal ini. Tergantung dari soalnya, tergantung dari situasinya ya. Misalkan untuk ke volume, ini ada syarat khusus. Syarat yang pertama,
mol itu hanya bisa dihubungkan ke volume jika dia berbentuk gas. Jadi syarat yang pertama dia harus gas ya. Kalau enggak gas gimana? Misalkan larutan, enggak bisa, harus gas. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, untuk bisa menggunakan bahwa 1 mol itu adalah sama dengan 22,4 liter. Jadi 1 mol gas itu volumenya itu adalah 22,4 liter. Dalam keadaan ini, STP atau singkatan dari Standard Temperature Pressure, yaitu 0 derajat Celcius suhunya dan tekanannya adalah 1 atmosfer. Kalau suhunya ndak ini, tekanannya juga ndak ini, berarti ini tidak berlaku. Ya, dua hal ini tidak berlaku. Jadi syarat yang pertama adalah gas, syarat yang kedua adalah pada keadaan STP. Jadi jangan lupa diperhatikan sekali lagi untuk mol dia berlaku rumus ini 1 mol gas ideal itu akan sama dengan memiliki volume 22,4 liter. Yang pertama dia harus gas, yang kedua dia harus dalam keadaan ini. Bagaimana jika tidak keadaan ini? Nanti ada yang namanya rumus PV sama dengan nRT ya. Keluar gini. Sebentar. Jadi PV sama dengan nRT. Ini P adalah tekanan, V-nya adalah volume, M-nya adalah jumlah mol, R-nya adalah konstanta gas, dan T-nya adalah suhu. Ini nanti insya Allah kalian kelas 3 ini pelajaran ini ya, pakai rumus ini ya. Sementara untuk kelas 1 biasanya pakai ini ya. Jadi sorry, 1 mol itu akan sama dengan 22,4 liter. Dalam keadaan STP ya. Sekali lagi dalam keadaan STP. Kemudian yang kedua berhubungan dengan massa. Jadi di sini massa akan sama dengan jumlah mol dikalikan MR. MR ini apa? Bukan Mister ya. MR ini adalah massa molekul atau massa Massa atom. molekuler. Nah, betul sekali ya. Jadi MR ini nanti bisa dihitung dari AR-nya ya. Saya kira nggak usah kembali ke sana ya, terlalu jauh ya. Kemudian molaritas nanti ini berhubungan dengan eh, jumlah volume juga. Jadi M-nya ini adalah molnya zat terlarut, V-nya ini adalah volume dari pelarut atau volume dari larutan. Sorry, maaf. Kemudian kalau yang ini untuk jumlah partikel. Jadi misalkan 1 mol H2O dia memiliki jumlah partikel berapa? Maka dia memiliki jumlah partikel adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ini yang disebut dengan bilangan Avogadro ya. 6,02 kali 10 pangkat 23 ini. Oke, untuk konsep mol, mohon maaf, ada yang mau ditanyakan mungkin belum kita lanjutkan. Nggak ada masalah ya, masih ingat semua ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke tadi, molaritas. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi kuncinya ini ya, jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kalau satuannya enggak liter gimana? Ya diubah dulu berarti ke satuan liter. Ya, misalkan diketahui jumlah larutannya adalah 200 mililiter.
Berarti ini kita rubah dulu ke dalam liter. Bisa kan ya merubah mililiter ke liter? Berapa ini berarti? Sama dengan 0,2 liter ya. Jadi konsepnya ini adalah karena dia 1 liter larutan, maka sekali lagi harus dirubah ke dalam liter jika tidak diketahui volumenya tidak dalam liter. Misalkan diketahui volumenya dalam mililiter tadi ya, atau dalam cc. Cc ini adalah singkatan dari sentimeter kubik ya. 1 cc sama dengan 1 mililiter sebenarnya. Nah, rumusnya adalah ini, jadi molaritas itu akan sama dengan N per V, di mana M-nya ini adalah mol zat terlarut, kemudian V-nya adalah volume larutan, sekali lagi dalam liter ya, dalam satuan liter. Contoh soalnya seperti ini, 2 mol NaCl dalam 0,5 liter larutan. Maka dia akan memiliki molaritas adalah 2/0,5 atau 4 molaritas. Atau bisa ditulis 4 mol per liter ya. Jadi mau ditulis 4M gini boleh, mau ditulis gini juga boleh. Sama saja ya. Maksudnya M ini molaritas adalah mol per liter. Bagaimana kalau yang diketahui dalam bentuk gram? Misalkan 36,5 gram. N Layarnya aja. nih Pak, Kenapa? Mohon maaf. layarnya hitam. Oh, layarnya hitam. Oke, oke, Iya, oke, oke. Yang lain juga sama, nggak kelihatan? Oh, Layarnya terjeda, Pak. oh ya ya, sorry. Ini ke tekan pause ya. Maaf. Itu sudah kelihatan ya? sudah Pak. Oke. Sampai mana tadi? Ini belum belum tadi nggak terlihat sama sekali ya. Oke, saya ulangi lagi aja ya. Mohon maaf, ketekan tadi sepertinya. Molaritas ini adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi kuncinya ada di 1 liter larutan ya. Artinya jika larutannya tidak diketahui dalam liter, misalkan diketahui dalam mililiter, maka harus kita konversi dulu menjadi liter. Ya, berarti tidak bisa langsung dibagikan. Misalkan diketahui 1 mol NaCl dalam 200 mililiter. Berarti tidak bisa 1/200. Meskipun rumusnya adalah N per V, yaitu mol per volume. Maka harus dirubah dulu menjadi liter, yaitu 0,2 liter. Contoh soalnya ini misalkan 2 mol NaCl dalam 0,5 liter larutan. Maka molaritasnya adalah 2 dibagi 0,5 sama dengan 4M. Boleh ditulis 4M gini, boleh juga ditulis 4 mol per liter ini. Jadi sama saja ya. Kalau kalian nulis ini juga benar, kalau nulis 4M gini juga benar. Karena satuan molar ini juga diakui di standar internasional ya. Kemudian bagaimana jika massa, jika pelarut zat larutnya itu dalam bentuk gram atau dalam bentuk massa, misalkan 36,5 gram NaCl dalam misalkan dalam 200 mili larutan. Nah, berarti ini 36,5 gram ini perlu kita rubah dulu jadi mol karena di sini adalah jumlah mol per 1 liter larutan. Berarti ini kita harus rubah dulu menjadi jumlah mol. Gimana cara merubahnya?
dari mol ke dari massa ke mol, yaitu menggunakan rumus massa, yaitu M sama dengan massa per MR ya. MR-nya berapa? Na ini adalah 23 ya, sedangkan Cl adalah 35,5. Berarti MR-nya di sini adalah 23 tambah 35,5. Kemudian masanya berapa? Masanya adalah 36,5. Ini saya ganti masanya aja ya, biar lebih enak hitung. Misalkan tadi 58,5 gram. Berarti N-nya akan sama dengan 58,5 kelihatan kursornya. Maaf. 58 5 gram per 58,5. Ini tambah ini kan 58,5. Berarti molnya adalah 1 mol. Kemudian karena dia adalah 200 mili, kita rubah menjadi liter, yaitu menjadi 0,2 liter. Sehingga molaritasnya adalah N per V, yaitu 1/0,2 ya. Berarti sama dengan 0, sorry mohon maaf, 5 ya, 5 molar. Ini caranya ya. Jadi kuncinya ada di sini, jumlah mol per 1 liter larutan. Jadi kalian harus cari molnya dulu, molnya zat terlarut, dan cari liternya larutannya. Kalau larutannya tidak diketahui dalam liter. Kemudian jika tidak diketahui jumlah molnya. Kalau misalkan dibalik bagaimana? Saya pakai misalnya. Kalau misalkan yang diketahui molaritasnya diketahui adalah 2M misalkan. Kemudian diketahui volumenya adalah 1 liter. Diketahui volumenya adalah 1 liter. Nah, ini sebentar lagi habis ya, jadi nanti ganti ke link yang kedua ya. Jadi tadi saya sudah share 3 link, jadi nanti ganti ke link yang kedua, karena Zoom-nya tidak premium, jadi hanya 30 menit. Kemudian ini molnya 2M, misalkan diketahui larutan NaCl ya. Jadi larutan NaCl diketahui larutan NaCl dengan molaritas adalah 2M dan diketahui volumenya 1 liter. Yang ditanyakan adalah berapa gram NaCl dalam larutan tersebut. Nah, maka caranya yang pertama kita cari N-nya dulu. N-nya berapa?
Di sini M-nya itu sama dengan M per V. Berarti M-nya 2, N-nya adalah belum diketahui, V-nya, sorry, maaf, V-nya adalah 1 liter. V-nya adalah 1 liter. Sehingga N-nya nanti akan sama dengan 2 kali 1 ya. Atau N sama dengan 2 mol. Nah, karena yang ditanyakan adalah masanya, gramnya, berarti kita rubah lagi dalam MR tadi bahwa N sama dengan massa per MR ya. Atau massa sama dengan M dikali MR. N-nya adalah 2 mol. Bentar, ini sudah mulai keluar kalau apa peringatan ya. Berarti 2 kali MR-nya tadi berapa? 58,5. 2 kali 58,5 itu berarti 117 gram. Ini berarti massa NaCl untuk dalam 1 liter larutan NaCl dengan molaritas adalah 2 m. Nah, jadi ini bisa digunakan juga ketika kalian misalkan ketika praktikum kalian diminta untuk buatkan larutan NaCl 1 molar 1 liter. Nah, maka kalian tahu berapa NaCl yang harus ditimbang. Caranya dengan rumus ini tadi, diketahui dulu molnya. Setelah dicari molnya, dicari masanya. Ya, jadi itu salah satu kegunaannya seperti itu. Ketika kalian nanti praktikum, kalian diminta oleh gurunya, buatkan larutan ini dengan konsentrasi sekian molar dengan volume sekian liter. Nah, itu kalian bisa menghitung seperti ini. Oke, kita lanjut ke link berikutnya ya. Kita ketemu di link berikutnya ini karena sudah berakhir. Sudah silakan langsung saya buka link berikutnya. Ini saya